Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kais. Saya akan menjelaskan tentang SPAP. SPAP adalah Standar Profesional Akuntan Publik, yang disingkat SPAP, adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknik yang merupakan paduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Industri Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP adalah merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak tahun 1973. Pada tahap awal perkembangannya, standar ini disusun oleh suatu komite dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. Standar yang dihasilkan oleh komite tersebut diberi nama Norma Pemeriksaan Akuntan sebagaimana tercermin dari nama diberikan. Standar yang dikembangkan pada saat itu lebih berfokus ke jasa audit dan laporan keuangan historis. Perubahan pesat yang terjadi di lingkungan bisnis di awal dekade tahun 90-an kemudian menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan mutu jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa atestasi, dan jasa akuntansi dan review. SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis yang dikodifikasi dalam buku SPAP terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pernyataan standar audit. Yang kedua, pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan jasa konsultasi. Standar audit merupakan paduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci untuk membentuk pernyataan standar atestasi atau PSAT. PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi. Termasuk dalam PSAT adalah interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSTA, yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT. Standar jasa akuntansi dan review memberikan rangkaian untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang tercakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR. Standar jasa konsultasi memberikan paduan bagi praktisi dan menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi atau asserted. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Berikut akan dipaparkan tentang standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, standar umum. Audit harus dilaksanakan untuk
Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam melaksanakan auditing, untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Yang kedua, standar pekerja lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Sebelum menerima perikatan, auditor harus yakin apakah kondisi di mana perikatan pada saat mendekati atau setelah tanggal neraca dapat memungkinkan auditor untuk melaksanakan audit secara memadai dan memberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah padanan kata dari French Generally Accepted Accounting Principles, di mana suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fazul Akbar, NIM A1C1171095, ingin menjelaskan pengertian dari SPKN dan perbedaan antara SPKN dan SPAP. SPKN merupakan standar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan kata lain, pemeriksa, baik pemeriksa BPK, akuntan publik, atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang serta aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu wajib memedomani standar pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam SPKN. SPKN terdiri dari kerangka konseptual pemeriksaan dan pernyataan standar pemeriksaan. PSP mencangkup PSP nomor 100 tentang standar umum, kemudian PSP nomor 200 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan, dan PSP nomor 300 tentang standar pelaporan pemeriksaan. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, BPK dan atau pemeriksa wajib mengikuti standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan tersebut. Perbedaan dari SPKN dan SPAP. Perbedaan yang pertama yaitu pada ruang lingkup. Ruang lingkup SPKN berlaku bagi pemeriksa BPK ataupun kantor akuntan publik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan ruang lingkup pada SPAP berlaku bagi seluruh akuntan publik dalam melakukan kegiatan pelayanan jasa di sektor swasta. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu kegiatan yang diatur. Kegiatan yang diatur oleh SPKN yaitu pemeriksaan keuangan, kemudian pemeriksaan kinerja, kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan kegiatan yang diatur oleh SPAP itu auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan konsultasi. Dalam hal ini, SPAP memiliki pengaturan lingkup bidang yang lebih luas daripada SPKN. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu pengendalian mutu. Pengendalian mutu yang dilakukan oleh SPKN yaitu hanya sedikit disinggung dalam standar umum, sedangkan pada SPAP diatur secara khusus dalam suatu kumpulan standar tersendiri. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu standar pelaksanaan. Adanya perencanaan dan supervisi yaitu pada SPKN, kemudian pemahaman atas SPI, perolehan bukti yang
kompeten, pengkomunikasian informasi oleh pemeriksa, kemudian pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya, kemudian merancang pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penyimpangan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Kemudian pengembangan temuan, yang terakhir adalah pendokumentasian proses pemeriksaan. SPKN sendiri mengadopsi standar pelaksanaan yang terdapat pada standar auditing SPAP dengan memberikan beberapa tambahan. Sedangkan pada standar pelaksanaan SPAP sendiri yaitu adanya perencanaan dan supervise, kemudian pemahaman atas SPI, kemudian perolehan bukti yang kompeten. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah standar pelaporan yang digunakan SPKN dan SPAP. Pada SPKN itu pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan, kemudian pengungkapan atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan, pengungkapan informatif atas laporan yang diperiksa harus memadai, pernyataan pemeriksa atas keseluruhan hasil pemeriksaan, pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap undang-undang, pelaporan kondisi SPI, objek pemeriksaan, pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, pelaporan mengenai informasi rahasia, penerbitan dan pendistribusian laporan. Kemudian pada SPAP yaitu pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan, pengungkapan atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan, kemudian pengungkapan informatif atas laporan yang diperiksa harus memadai pernyataan pemeriksa atas keseluruhan hasil pemeriksaan. Dalam standar pelaporan SPKN mengadopsi standar pelaporan dalam standar auditing dalam SPAP dengan memberikan beberapa tambahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.